Tester di Hactivate Indonesia. Lalu sebelumnya saya sudah ada pengalaman sebagai programmer juga selama 4 tahun di SMP Putra Purnama Indonesia. Kolaborasi dengan SMK Negeri 2 Bandung ya. Saya adalah alumni SMK Negeri 2 Bandung. Kebetulan saya adalah lulusan rekayasa perangkat lunak angkatan pertama. Saya lulus tahun 2015. Lalu saya bekerja sebagai programmer di CV Putra Purnama Indonesia sambil kuliah. Saya baru lulus Januari kemarin. Seperti itu. Nah, lalu narasumber yang kedua kita adalah Irfan Maulana Muhammad Ramdan. Dia adalah UI UX designer dan front end developer. Saat ini bekerja sebagai full stack designer di PT Martika Solusi Teknologi di perusahaan yang sama dengan saya bekerja saat ini. Terus sebelumnya adalah programmer di CV Putra Purnama Indonesia. Alumni SMK Negeri 2 Bandung. Itu angkatan dengan saya, sama lulus 2015. Sebelumnya dia pernah bekerja di CPPPI waktu itu dengan saya, lalu sekarang di PT MST. Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke main topik ya. Apa sih Tailwind CSS itu? Tailwind adalah framework CSS yang mengedepankan utilitas atau kegunaan. Nah, maksudnya utilitas atau kegunaan ini adalah seperti apa sih? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, kita kasih background dulu nih. Tailwind CSS ini itu tergolong masih sangat baru ya. Dirilis itu pada tahun 2019 versi stable-nya. Sebenarnya udah dari tahun 2017 untuk versi alfanya, tapi yang stable itu kalau tidak salah itu di April 2019 kalau nggak salah ya. Versi yang pertamanya itu dibuat dan dikembangkan oleh Adam Waiter, sangat baru ya. Jadi untuk penggunaan pribadi pun kita di Merdeka Solusi Teknologi ini kita baru mengembangkan aplikasi itu satu aplikasi yang memakai Tailwind CSS. Jadi untuk pada saat 3 bulan yang lalu nih kita belum dengar nih Tailwind CSS itu apa sih. Tapi ketika kemarin CTO kita ngenalin nih Tailwind itu seperti apa, kita tertarik untuk pakai, lalu kita coba eksperimen nih. Kita sedang mengembangkan dua produk. Salah satunya kita kembangkan menggunakan Tailwind dan satu lagi yang framework CSS yang lebih common ya, mungkin teman-teman pernah dengar itu namanya Bootstrap. Nah, di sini kita ingin membandingkan nih Tailwind dengan Bootstrap untuk produktivitas developernya itu seperti apa. Nah, di sini kita akan coba sharing nih hasil dari penggunaan pribadi kita menggunakan Tailwind. Itu seperti apa, kelebihannya seperti apa, dan bagaimana sih sintaknya dan berbedanya dengan framework lain. Kenapa Tailwind? Nah, Tailwind sangat mudah untuk dikustomisasi dan fleksibel karena merupakan low level CSS framework. Nah, maksudnya di sini fleksibel, Tailwind itu merupakan low level CSS framework nih. Apa sih maksudnya low level CSS framework itu? Nah, jadi kebanyakan framework menurut Tailwind itu melakukan hal-hal jadi terlalu banyak. Maksudnya terlalu banyak seperti apa, jadi seperti mereka punya opini masing-masing gitu kan. Menurut Bootstrap, pengembangan framework front end development itu harus seperti ini. Lalu kita coba ke Materialize, Bulma dan lain-lain itu seperti ini gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk Tailwind sendiri, dia sebisa mungkin untuk development front end itu emang benar-benar fleksibel. Jadi mereka hanya menyediakan tool-tool basic yang sudah siap pakai oleh front-end developer tanpa harus opinionated gitu ya bahasa Inggris. Jadi tidak teropini oleh si Tailwind sendiri karena Tailwind itu hanya menyediakan library-nya dalam bentuk class-class-nya. Nanti lebih jelasnya akan ada di slide selanjutnya. Maksudnya low level CSS yang itu seperti apa sih? Nanti kita akan bahas. Nah, apa bedanya dengan framework CSS lain seperti tadi saya sudah singgung ya, kita menggunakan Bootstrap dan Tailwind untuk dua produk. Meskipun framework CSS itu sudah banyak ya, dan yang paling common itu Bootstrap, lalu ada Materialize. Kalau pakai Materialize, kita tampilan websitenya jadi mirip-mirip Android. Nah, lalu selanjutnya ada Foundation, Bulma, dan lain-lain. Nah, di sini ada perbedaan framework Tailwind dengan framework CSS lain.
Nah, di sini ada 3 key difference ya. Yang pertama itu Tailwind tidak memiliki tema bawaan. Lalu yang kedua, Tailwind tidak memiliki komponen UI bawaan atau widget apapun. Nah, maksudnya di sini itu komponen UI bawaan itu dan widget itu apa sih? Maksudnya adalah ketika kita menggunakan framework Bootstrap, kita diberi beberapa opsi ya. Contohnya untuk widget button nih, kata Bootstrap ini ada button primary, ada button success, button warning, button danger, seperti itu. Nah, kalau untuk Tailwind sendiri dia tidak ada untuk button default bawaan Tailwind itu seperti apa, itu tidak ada. Atau misalnya ada widget lain seperti modal, navbar, itu semuanya biasanya sudah disiapkan oleh Bootstrap. Nah, masuk ke poin yang tadi. Jadi Tailwind itu dia tidak opinionated, jadi tidak mengasumsikan bahwa website kita itu harus menggunakan seperti ini gitu. Kita jadi cenderung lebih bebas untuk menerjemahkan UI UX design ke dalam coding frontend menggunakan Tailwind. Nah, poin ketiga adalah Tailwind fokus pada CSS di low level yang kita bahas tadi dan utilitas CSS yang umum dipakai oleh developer. Nah, ini mungkin nanti akan lebih jelasnya ketika kita sudah masuk ke sesi coding ya, agar nanti lebih jelas low level itu yang seperti apa sih. Lalu apa kelebihan Tailwind CSS? Seperti tadi saya sudah mention ya, sebenarnya untuk framework itu dia adalah kerangka kerja. Nah, ketika ada kerangka kerja itu tujuannya adalah untuk mempermudah hidupnya developer nih. Di sini maksudnya adalah front-end developer agar lebih cepat membuat slicing dari si wireframe misalnya yang sudah dibuat oleh UI UX design. Nah, ini paging-nya pakai Bootstrap aja gitu. Ini navbarnya dia sudah sesuai nama Bootstrap gak sih gitu kan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Tailwind, si desainer itu bisa lebih bebas berekspresi karena kita tahu ya, kita menggunakan Tailwind dan Tailwind itu fleksibel untuk itu dan lebih mudah untuk mengimplementasikan desain yang custom. Seperti itu sehingga website kita terlihat lebih unik. Kita lanjut. Nah, oke, di sini kita langsung coba demo ya, tapi demonya kita lewat slide dulu nih. Nah, misalnya di sini kita punya class div, isinya ada image, ada div lagi, isinya ada tag H2 dan titel-titel lainnya di sini. Nah, di sini saya masukkan BG White, Rounded LG, dan P6 nih. Nah, itu adalah class yang dari si Tailwind ini. Nah, BG White itu dia maksudnya apa nih? Maksudnya adalah kita kasih background putih nih. Tuh, Rounded LG kita berarti kasih apa? Dia rounded ukurannya large. Lalu di sini ada P strip 6 nih. P strip 6 ini maksudnya apa nih? Kita kasih padding. Dia ukurannya yang 6 nih. 6 pixel kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah, kita coba lanjut. Nah, di sini kita lihat teman-teman lihat ya, di sini ada image-nya itu, di sini avatar.jpg-nya. Itu dia berkurang ukurannya. Karena kita masukin H16, fit 16. Nah, ini maksudnya adalah height yang height-nya dia 16 rem, W-nya 16 rem. Kayak gitu. Makanya di sini dia si ukuran image-nya dia mengecil. Nah, ini adalah H16 dan W16 ini adalah class yang disediakan oleh Tailwind. Seperti itu. Lalu kita lanjut. Nah, di sini teman-teman notice ya, untuk tulisannya semuanya pindah ke tengah nih. Itu dari mana sih? Itu karena saya menambahkan div class text center. Text center ini adalah class dari si Tailwind ini. Mungkin dari si Bootstrap juga ada ya. Mungkin ini tidak spesifik di Tailwind. Tapi ini salah satu fitur dari si Tailwind. Kita text center itu dia langsung ke tengah. Kita lanjut. Nah, misalnya nih di sini H2 itu saya pengen tulisannya membesar nih. Nah, kita masukkan teks strip RG nih. Makanya di situ nama saya muncul lebih besar dibanding teks yang lain. Nah, misalnya saya mau nambahin itu yang passionate programmer itu tulisannya adalah warna hijau nih. Nah, kita bisa masukkan teks strip green strip 500. Nah, kalau misalnya mau warna biru, kita bisa tulis teks strip blue strip 500. Nah, maksudnya angka di belakang ini apa sih? Nah, seperti tadi saya sudah mention di awal ya, untuk custom-nya CSS Tailwind itu kita hampir tidak kita bisa memungkinkan untuk tidak membuat custom CSS nih. Nah, letaknya di sini.
Seperti tadi ada padding dia 6 ukurannya, height-nya dia ukurannya 16, width-nya 16, dan di sini ada text screen dia 500. Nah, itu yang 500 yang padding-nya 6 itu kita bisa ubah angkanya nih, seperti itu. Nah, nanti contohnya nih untuk yang text screen kalau misalnya kita nggak pakai 500 berarti dia warna hijaunya itu yang paling hijau nih, hijaunya 100% lah ibaratnya. Nah, kalau kita tambahin strip 500 berarti hijaunya itu adalah 50% hijau. Kayak gitu. Nah, kita tidak perlu menambahkan kita kan sering ya kalau misalnya sedang ngede front end nih, kita lihat warnanya itu kita mau pakai warna apa. Lalu kita misal memilih warna hijau yang kehijauan berarti kita ganti deh color picker-nya gitu kan. Seperti itu. Syukur-syukur kalau misalnya ada desain dari UI UX kita udah dikasih hex code-nya gitu kan. Nah, ini kalau di si Tailwind kita sudah disediakan 500 itu berarti 50%. Otomatis mungkin seperti teman-teman yang bisa tebak mungkin ya, 300 berarti dia ukurannya 30% hijau. Jadi makin besar misalnya di 800 atau 900 itu hijaunya makin kelihatan. Yang blue juga sama. Jadi di sini si Tailwind ini dia mencoba ngasih opsi ini. Opsi di sini ada pilihan seperti itu. Nah, mungkin nanti akan jelasnya oleh Irfan ya saat demo, tapi di sini mungkin teman-teman bakalan bertanya nih sebelum bertanya ke saya coba antisipasi di sini. Tailwind di sini pasti memberikan class-class, pilihan class-class se sedikit mungkin kepada developer. Kenapa sedikit? Agar tetap konsisten. Tapi di sini misalnya untuk padding, dia pasti ada pilihan padding 1 sampai 10. Tapi ketika sudah lebih dari 10 nih, dia loncat ke 12, ke 18, ke 24 dan 32. Itu maksudnya gimana? Ketika untuk ukuran kecil kita pasti memikirkan perbedaan 1 pixel. Tapi ketika ukuran yang besar, kita memang justru bagusnya adalah agar konsisten dan kita tidak worry untuk ukuran 1 pixel di misalnya 34 dan 35 itu tidak terlalu kelihatan ya. Makanya di sini Tailwind mencoba membatasi nih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari Tailwind dia pilihan yang untuk di besarnya dia tidak terlalu lengkap, itu maksudnya adalah untuk memudahkan front-end developer agar lebih konsisten nih. Kayak gitu. Pasti nanti teman-teman berpikir seperti itu ya, karena front-end developer di tempat kita awalnya berpikir seperti itu nih, oh berarti Tailwind tidak lengkap nih, bukan seperti itu, tapi ingin membatasi opsi kita nih agar konsisten juga, seperti itu. Nah, apa saja sih yang disediakan oleh kelas-kelas si Tailwind CSS itu? Pertama dia ada text, border, background, color nih. Maksudnya ada text color, ada border color, background color, lalu alignment yang tadi seperti text center, text justify, lalu ada padding dan margin, termasuk negatif juga ya. Kalau misalnya teman-teman butuh margin negatif itu sudah disediakan oleh Tailwind. Lalu ada position, opacity juga sama, dia ada 1000 sampai 900 atau opacity 100%. Lalu ada grid, ada flexbox, get index, dan masih banyak lagi kalau dibahas satu-satu mungkin tidak cukup di sini ya. Oke, nah di sini kita contoh ya website yang digunakan menggunakan Tailwind ya. Di sini ada Laravel Nova. Seperti ini tampilan websitenya. Ini dibuat oleh Tailwind. Terus selanjutnya di sini ada Laravel Spark. Nah, notice di sini yang kiri ini Nova, ini Spark. Dari buttonnya saja sudah kelihatan beda ya. Meskipun ini memang possible di framework lain, tapi kita udah pasti notice nih kayak, oh ini bukan, ini pakai desainnya custom nih. Nah itu yang maksud saya adalah unik. Lalu lanjutnya di sini ada website portfolio nih. Ini menggunakan